Siap. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini sebelum kita ke kegiatan belajar kita awali dengan berdoa. Silakan Pak Dwi untuk memimpin berdoa. Ya, terima kasih Pak Nanang. Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai materi kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Berdoa, mulai. Ya, terima kasih Pak Dwi sudah memimpin berdoa kita pada hari ini. Nah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya, dan syukur. Mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kita kesehatan sehingga pada kali ini kita masih bisa belajar bersama di ruang belajar ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang literasi digital. Tapi sebelum kita ke literasi digital, kita expliking dulu. Ada namanya tepuk penggerak. Tepuk penggerak. Tepuknya seperti ini. Prok, 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 bergerak. Prok, 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 terus bergerak. Prok, 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 guru penggerak. Yes, hebat. Bisa Bapak Ibu? Ya, insyaallah Pak. Ya, yuk. 3, 2, 1. Tepuk penggerak. Penggerak. Terus bergerak. Guru penggerak. Guru penggerak. Yes. Hebat. Hebat. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang kompak. Oke. Tepuk penggerak. Bergerak. Bergerak. Terus bergerak. Guru Guru penggerak. penggerak. Yes. Hebat. Iya, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Dan di kesempatan kali ini seperti yang sudah kita bicarakan tadi, kita akan belajar tentang literasi digital. Nah, apa sih literasi digital? Berikut saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Oh, Ya, sebentar Bapak Ibu. Nah, kita akan membahas tentang literasi digital. Apa itu literasi digital? Bapak Ibu ada yang tahu? literasi yang Kira-kira apa menggunakan Literasi yang menggunakan media media digital, elektronik. Iya. Iya, tepat sekali Bu Anita dan Bu Sri. Nah, literasi digital itu adalah banyak ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari dari media digital atau media elektronik. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu tentunya punya HP, punya Android, dari situlah misalnya kita membaca berita, itu merupakan sebuah literasi digital dimanapun dan kapanpun selama HP-nya masih bisa hidup dan memiliki kuota, tentu saja banyak hal-hal baik atau ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini literasi digital merupakan respon terhadap perkembangan teknologi dalam menggunakan media untuk mendukung pendidik memiliki kemampuan membaca serta meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi literasi digital itu termasuk respon atau tanggapan terhadap perkembangan teknologi yang tadinya tidak tahu WA, sekarang tahu WA, yang tadinya tidak punya HP Android,
karena tuntutan dan perkembangan teknologi, jadi semua memilikinya. Sehingga dari media tersebut kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini adalah tentang pemenuhan kebutuhan sarana belajar kita. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Karena apa? Karena semua kita dapatkan dari HP kita, yang punya HP, kemudian yang punya laptop, bisa menggunakan laptop untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan kita. Dengan memiliki kecakapan literasi digital, pendidik dapat memproses berbagai informasi, pemahaman pesan, dan komunikasi efektif dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi kita dapat mendapatkan informasi dari manapun, baik dari HP ataupun dari laptop atau komputer yang kita hubungkan dengan jaringan internet, karena memang jaringan internet itu adalah banyak sekali ilmu-ilmu atau informasi yang kita dapatkan dari sana. Kemudian kita dapat berkomunikasi efektif dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, beberapa waktu yang lalu memang dunia pendidikan kita ini ada terkendala karena tidak diperbolehkannya pembelajaran tatap muka, sehingga sarana efektif berkomunikasinya adalah dengan kegiatan belajar menggunakan digital atau teknologi. Ya Bapak Ibu, kemudian lanjut. Nah, pernahkah Bapak Ibu menggunakan sarana teknologi dalam pembelajarannya? Pernah tidak Bapak Ibu? Pernah, Oh, menggunakan terus. Iya, tentu saja pernah. Dalam hal ini adalah kegiatan pembelajaran seperti yang sudah kita bahas tadi. Proses pembelajaran daring itu adalah merupakan pembelajaran yang tidak menggunakan atau tidak melakukan tatap muka, tetapi menggunakan sarana dan teknologi. Nah, Bapak Ibu kemarin pada proses daring, sarana teknologi apa yang digunakan? Pakai WA, Pak. WA. Oh, WA. Video call. Video call juga. Video call. Ya, video call itu juga terdapat pada satu aplikasi WhatsApp atau WA yang kita kenal ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Memang sarana WA atau aplikasi WA ini adalah sarana yang mudah digunakan dan semua orang memilikinya. Manfaat apa yang didapatkan dari sarana teknologi tersebut, Bapak Ibu? Mempermudah, Pak. Mempermudah dalam Ya, pembelajaran di masa mempermudah dalam tadi. pembelajar. Iya, tepat. Jawaban Bu Anita tadi benar. Kemudian disempurnakan lagi oleh Gusti. Jadi manfaat dari teknologi itu adalah sebagai mempermudah kegiatan kita dalam proses belajar mengajar. Nah, yang keempat, berpengaruhkah penggunaan sarana teknologi tersebut dalam hasil Ya, Pak, pembelajaran? sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Iya, betul. Sangat berpengaruh ya. Nah, jadi kalau masa pandemi kita tidak mengenal teknologi, tentu dunia pendidikan kita akan vakum. Ya, tidak akan terjadi pembelajaran. Nah, dari sarana teknologi inilah, walaupun dilarang untuk bertatap muka, tetapi proses pembelajaran masih tetap berlangsung, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Sarana teknologi seperti ini. Ada alamat ke alamat. Jadi supaya pesan ini tersampaikan dari alamat pengirim ke alamat penerima itu harus jelas. Salah satu contoh juga di WA. Di WA itu ada alamat pengirim dan alamat penerima. Nah, kalau alamatnya ini tidak jelas, tentu pesannya tidak akan tersampaikan dengan baik. Nah, kalau di WA, ini alamat itu kan menggunakan dengan nomor HP ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, dari situ pesan antara pengirim dan penerima itu dapat tersampaikan. Nah, dari gambaran inilah kita tahu, oh ternyata memang sarana teknologi itu juga memerlukan alamat. Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. Nah, dari ilustrasi di atas menggambarkan unsur-unsur dalam komunikasi. Setiap pesan
Itu tentu ada unsur pengirim dan penerima, ada media yang digunakan. Pengirim dan penerima itu misalnya kalau dalam proses pembelajaran kita adalah antara pendidik dan peserta didik, dan media yang digunakan itu adalah WA, itu dapat mengirimkan pesan kita atau buku belajar kita. Nah, tidak dapat dihindari, tentu saja dalam proses seperti itu ada yang namanya gangguan. Begitu juga dengan umpan balik sebagai bentuk komunikasi. Ya, kita lanjutkan. Sehingga kita lihat bahwa teknologi informasi komunikasi merupakan kegiatan komunikasi dengan teknologi. Coba sama-sama kita cermati, ya. Nah, pada bagian gangguan, dapatkah kita sebutkan jenis-jenis gangguan pada teknologi informasi komunikasi dan mengidentifikasi gangguan tersebut? Mana yang dapat kita kendalikan dan mana yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, ini unsur-unsur dalam komunikasi. Ada pengirim, ada penerima, ada pesan, dan ada media. Nah, berikut adalah gangguan yang dapat kita atasi. Ya. Gangguan yang dapat kita kendalikan. Ada dari Bapak Ibu yang bisa mencontohkan? Gangguan yang dapat dikendalikan, misalkan ya Pak, misalkan kita mau kehabisan kuota, itu kan berarti kita harus membeli, berarti itu bisa dikendalikan. Tepat sekali Bu Sri. Ada contoh yang lain? Tapi baterai habis Pak, habis baterai. Baterai habis. Ya, baterai habis, dicas, itu merupakan kendala yang dapat kita kendalikan. Dapat dikendalikan. Nah, sementara kalau gangguan atau kendala yang tidak dapat kita kendalikan, sinyal Pak. Jaringan sinyal Pak. Ya, seperti pembelajaran yang sudah, sinyal atau jaringan itu merupakan kendala utama dan itu tidak dapat kita kendalikan ya Bapak Ibu. Dwi juga ya tadi keluar sendiri. Ya, ini tadi tahu mati gitu Bu. Betul Pak. Kadang gitu hang. Seperti Pak Dwi mendapatkan gangguan dari jaringan. Nggak bisa dikendalikan itu ya Pak. Sudah tidak dapat dikendalikan. Sudah contoh langsung malahan. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, cara mengatasi gangguan, terutama gangguan yang dapat dikendalikan, itu diantaranya kalau tadi baterainya habis, dicas, ya, kuota internetnya habis, diregistrasi ulang. Nah, sementara kalau di media misalnya laptop itu dapat kita restart biasanya karena penggunaannya yang sudah lama, kemudian perlu refresh kalau obat-obat sudah penuh kan di refresh, restart ulang, kemudian kalau sudah tidak mampu tentu saja kita install ulang. Nah, periksa terlebih dahulu atau kita identifikasi persoalannya dulu. Periksa apakah perangkat kita sudah sesuai dengan kriteria, karena setiap aplikasi itu mempunyai kriteria-kriteria tersendiri. Kemudian periksa apakah aplikasi tersebut membutuhkan koneksi dengan internet atau tidak. Kalau membutuhkan, baik bisa kita gunakan jaringan internet, tetapi kalau aplikasi tersebut tidak memerlukan jaringan, bisa langsung kita gunakan. Bayangkan ketika kita mengirim paket, apa yang Anda perlukan? Tentunya alamat penerima. Ya. Kalau salah alamat, tentu paketnya atau pesannya tidak akan tersampaikan dengan baik ya Bapak Ibu ya. Nah, itu akan menyasar. Iya Pak Dwi. Nah, ilustrasi ini menunjukkan perangkat teknologi kita seperti di rumah itu memiliki alamat identitas ya. Kalau alamat ini sering kita sebut sebagai dengan akun. Baik, kita lanjutkan. Nah, setiap perangkat TIK seperti komputer atau laptop dan smartphone atau HP membutuhkan sistem operasi untuk membuatnya dapat beroperasi. Demikian pula dengan platform teknologi atau aplikasi. Untuk itu, agar dapat memperoleh pengalaman dan manfaat maksimal dari platform teknologi sekolah penggerak, maka pada alat atau teknologi yang akan kita gunakan, kita harus tahu dulu bahwa itu spesifikasinya. Nah,
Bapak Ibu tahu tidak spesifikasi HP atau laptopnya? Kalau HP pokoknya cari yang 128 gitu aja, Pak. Oh iya, ya Bu Anita. Nah, kita dapat mengetahuinya itu biasanya dari kotaknya. Kalau beli HP baru, itu ada di kotak, kemudian ada di kertas yang ada di dalam kotaknya itu juga ada. Selain itu, kita supaya kalau kotaknya sudah nggak ada, kemudian susah mau nyarinya di dalam HP-nya sebenarnya ada di pengaturan. Tetapi jika Bapak Ibu merasa sulit, itu dapat kita gunakan jaringan internet. Misalnya dapat kita cari spesifikasi HP apa. Dan itu nanti akan muncul. Nah, ini yang digunakan. Ini adalah pasnya atau sistem operasi yang digunakan, ukuran RAM, besarnya ROM, dan lain-lain. Dapat kita ketahui ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk mengetahui spesifikasinya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cara-caranya itu dari manual book, kotak bungkus, atau dapat kita cari dari internet. Kita lanjutkan. Nah, itu Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Mari kita evaluasi. Nah, yang pertama, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, Bapak Ibu? Teknologi Literasi digital. Oh iya, literasi digital. Literasi digital berupa sarana dan prasarana yang berupa teknologi ya, seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini sesuai dengan tuntutan pendidikan kita ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Kemudian yang kedua, seberapa pentingkah penggunaan digital atau teknologi bagi pembelajaran kita Bapak Ibu? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting ya. Sekali. Mengapa sangat penting? Karena memang sekarang menjadi tuntutan dalam pembelajaran. Ya, betul. Ya, Pak Dwi. Nah, yang ketiga, kita kan harus daring, Pak ya. Ya, apalagi proses pembelajaran kita selama daring itu kita namanya teknologi dalam pembelajaran kita. Yang ketiga, dapatkah kita menerapkannya di satuan pendidikan? Dapat, Ya, bisa. Oh iya, karena memang ini sudah kita lakukan, sudah kita terapkan dan sudah kita implementasikan ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Yang keempat, apa yang harus saya perbaiki terkait dengan literasi digital atau teknologi? Banyak belajar ini Pak, banyak belajar tentang teknologi. Itu, ya. IT. Iya, banyak belajar. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak Dwi ini tidak tahu, misalnya, saya harus tahu ini, tapi saya belum menguasainya. Apa yang akan kita lakukan? Nah, itu kelemahan saya, Pak. Itu harus belajar. Ya, itu. Jadi kita harus belajar lagi, Bapak Ibu, baik itu dari teman sejawat, kemudian dari YouTube Pak, jadi YouTube bisa. Dari YouTube. Nah, itu karena memang di era sekarang ini teknologi itu menjadi satu kebutuhan pokok dalam proses pembelajaran kita. Dan dengan belajar kita akan terus berkembang ya Bapak Ibu ya. Ya, karena memang proses pendidikan kita itu harus terus berkembang. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Jelas Pak. Oh ya. Jelas. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang hebat. Nah, sebelum kita akhiri pada kegiatan hari ini, ada yang berkenan untuk memimpin doa untuk menutup kegiatan kita? Bu Sri. Saya. Oh ya. Ya, Bu Sri. Alhamdulillah materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan berguna buat kita semua. Ya, marilah kita tutup materi hari ini atau pembelajaran kali ini dengan salam. Tapi sebelum salam kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak. Ya, baik. Terima kasih Putri sudah memimpin kita untuk berdoa menutup kegiatan kita pada hari ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.